Wakil Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia mengunjungi Koperasi Merah Putih, Kelurahan Makassar Timur, Kota Ternate. Penyaluran paket makanan bergizi gratis dilakukan agar sesuai dengan kebutuhan siswa-siswi. Salam jumpa pemirsa, program Maluku Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda dalam edisi Sabtu 4 Oktober 2025 bersama saya Leonar Patipelohi. Dan selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda memberikan informasi teraktual dan terkini. Pemirsa, kita ikuti berita selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Wakil Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia mengunjungi Koperasi Merah Putih Kelurahan Makassar Timur, Kota Ternate. Wamenkop menegaskan pentingnya akselerasi operasionalisasi koperasi kelurahan hingga desa. Wakil Menteri Koperasi mengapresiasi semangat Koperasi Merah Putih Kota Ternate yang mempunyai semangat menggerakkan operasionalisasi. Dirinya meminta kepada seluruh pengurus koperasi untuk terus meningkatkan kemampuan bisnis dan kooperasian agar dapat melaksanakan pengoperasian secara maksimal. Teruskan tingkatkan skill terkait dengan skill bisnis, skill perkoperasian agar kita bisa melaksanakan operasionalisasi tersebut dengan maksimal. Kita berharap semua bergandeng tangan, semua bersemangat untuk menyambut gerakan koperasi ini. PLT Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ternate mengatakan tidak ada kendala pada Koperasi Merah Putih di Kota Ternate. Untuk sementara Koperasi Merah Putih Kota Ternate tinggal menunggu tahapan selanjutnya. Kita tidak ada kendala. Semuanya Koperasi Merah Putih itu yang sudah terbentuk itu baik semua. Kan? Mereka punya keinginan semua untuk maju. Kan? Jadi tinggal proses yang tahapannya itu kan, itu yang agak terlambat saja. Tapi kalau dengan keadaan seperti ini, mereka akan lebih genjot maju. Pada acara tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Sekretaris Kementerian Koperasi, Sekda Provinsi Maluku Utara, PLT Dinas Koperasi Merah Putih Kota Ternate, serta sejumlah Ketua Koperasi Merah Putih dan pengurus Kota Ternate. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basir melaporkan. Sementara itu pemirsa, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kota Ternate kini mulai menyalurkan paket makanan bergizi gratis. Penyaluran paket makanan bergizi gratis dilakukan agar sesuai dengan kebutuhan siswa-siswi. Permintaan siswa-siswi di masing-masing sekolah di Ternate yang menginginkan menu berbeda membuat SPPG Dapur Tubo memerlukan penyesuaian dan evaluasi setiap menu yang disiapkan. SPPG Ternate yang terdapat para relawan menyiapkan menu yang terdiri dari nasi putih, ayam serundeng, tempe saus, sayur kol, jagung, dan pisang mas untuk disalurkan di sekolah-sekolah. Karena kami di sini hampir sebagian besar itu relawan adalah masyarakat sekitar. Dan anak-anak di sekolah itu biasanya suka request menu. Jadi menunya itu menu-menu yang mungkin mereka sering lihat di sosmed atau mungkin yang berseliweran di mana-mana, sehingga mereka suka request. Kadang-kadang mereka request menu yang mungkin belum pernah kami relawan kami membuatnya di rumah. Jadi kita semua belajar di sini. Makanya yang menjadi kendala sekaligus pelajaran bagi kami semua di sini itu adalah kita selalu mempelajari menu baru sesuai dengan kesukaan anak-anak di sekolah. Jadi kadang mereka suka request
ayam katsu teriyaki, tiba-tiba suka request ayam karage. Jadi memang hal-hal yang cukup menarik buat kami di sini, karena ini juga menjadi tantangan buat kami bahwa ternyata menyiapkan menu MBG itu tidak semudah yang kita pikirkan, bahwa yang penting masak aja, tapi kita harus mempertimbangkan bagaimana menu yang kita olah itu akan disukai oleh anak-anak. Untuk memastikan makanan yang dikonsumsi siswa benar-benar bermutu dan disukai, ahli gizi di Dapur Tubo Ternate Fahmi Usman mengatakan, pada proses penyiapan menu yang diperhatikan adalah pembagian gizi per kelompok serta menu benar-benar memenuhi syarat untuk dikonsumsi anak-anak. Kita membuat menu nih, saya membuat menu itu yang pertama yang paling penting kita perhatikan itu salah satunya adalah kebutuhan gizinya per kelompok, kemudian juga apakah dia memenuhi syarat atau tidak. Yang pertama ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, ada vitamin dan mineral. Jadi prinsip gizi seimbang itu yang pertama, dia harus beragam, bergizi dan berimbang, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah yang pertama tingkat kesukaan anak-anak itu di mana gitu ya. Jadi saya sebagai ahli gizi selalu sering turun ke sekolah untuk melihat tingkat kesukaan anak-anak itu seperti apa. Jadi kadang mereka request contohnya ayam serundeng, kemudian request chicken katsu, itu kita melihat apakah sesuai dengan gizi atau tidak. Di situ kita ukur dan kemudian kita sajikan ke mereka. Nah, di situ untuk standar gizinya sendiri itu kita ada beberapa kelompok. Yang pertama ada anak SMA, kemudian juga SMP, kemudian juga SD dan PAUD. Di situ kita melihat bahwa porsinya kita tentukan masing-masing secara kelompok. Jadi kalau untuk SMA sendiri itu dia kalau kalorinya itu dia sekitar 700 kalori. Nah, jadi dari setiap kelompok itu kita memang harus melihatnya perbedaan dari segi gizinya juga. Namun dari saya secara pribadi itu yang pertama saya membuat menu itu lebih meningkatkan tingkat proteinnya, karena proteinnya ini dia sangat penting untuk metabolisme, kemudian membangun sel-sel yang rusak, dan juga paling pentingnya adalah membentuk enzim dan hormon pada anak-anak sekolah. SPPG Tubo Ternate akan melakukan evaluasi di setiap sekolah untuk mendapatkan informasi agar penyiapan menu dapat sesuai dengan keinginan anak-anak. Ia juga mengatakan menu yang dibuat akan terus dikembangkan sesuai dengan permintaan Presiden, yaitu penyiapan menu bergizi, enak, dan mengenyangkan siswa-siswi. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basir melaporkan. Pemirsa, Badan Usaha Milik Desa BUMDes Wamarimoy berhasil mendorong program ketahanan pangan desa Wawama di beberapa bidang. Keberhasilan tersebut lewat pembentukan 8 kelompok usaha yang tengah mengelola potensi desa dan terus mengalami perkembangan. BUMDes Wamarimoy saat ini aktif dan bergerak eksis di bidang pertanian, nelayan, dan peternakan. BUMDes Wamarimoy adalah salah satu BUMDes yang paling aktif dan mengalami perkembangan yang sangat pesat dibanding BUMDes dari 88 desa di Kabupaten Pulau Morotai. Kehadiran BUMDes di desa Wawama, dalam hal ini BUMDes Wamarimoy, itu mampu menyerap pengangguran atau mampu menyerap tenaga kerja, karena BUMDes memiliki 8 kelompok usaha. Ketapang terdiri dari 6 kelompok, pertanian 3 kelompok, perikanan 3 kelompok, unit usaha tenci 1 kelompok, kemudian penjagal sapi. Jadi jumlah total 8 kelompok. Kemudian BUMDes Wamarimoy juga memiliki bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan alhamdulillah beberapa minggu kemarin juga mereka sudah survei lokasi, tinggal realisasi penyerahan bantuan 3 unit freezer dalam waktu dekat akan diberikan. Dengan adanya 8 kelompok usaha yang difasilitasi oleh BUMDes Wamarimoy telah mampu menyerap sekitar ratusan tenaga kerja yang berada di desa Wawama.
Direktur BUMDes Wamarimoi mengatakan pihaknya juga telah mampu menghasilkan omset puluhan juta rupiah yang sudah disetor ke kas desa Wawama sekaligus pengembalian modal. Kepala Desa Wawama Rifai Boboleha mengatakan BUMDes Wamarimoi saat ini fokus mengembangkan program ketahanan pangan dengan memanfaatkan penyertaan modal sebesar 20% dari anggaran desa. Dan ketahanan 20% itu diserahkan ke BUMDes sebagai penyertaan modal untuk dikembangkan usaha BUMDes. Dan sesuai dengan hasil musyawarah BUMDes dan pemerintah desa bersama masyarakat bahwa fokus pelaksanaan program ketahanan pangan itu difokuskan dua, yaitu yang pertama di bidang kelautan perikanan, kemudian yang kedua di bidang pertanian yang sementara masih dalam proses persiapan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat dilaksanakan. Tahun 2026, BUMDes Wamarimoi menargetkan mendapatkan omset di atas ratusan juta rupiah dengan memanfaatkan potensi desa yang ada. Harapan ini dikarenakan ada subsidi bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pengadaan freezer. Dari Kabupaten Pulau Morotai, kontributor TVRI Lasurdin El Madelis melaporkan. Pemirsa, program Maluku Utara hari ini akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Laut, hamparan biru, rumah bagi jutaan kehidupan yang tak terlihat dari permukaan. Di dalam dinginnya arus, raksasa lembut menari-nari, menjadi penanda keharmonisan dan keseimbangan alam yang berkelanjutan. Setiap langkah kecil dan uluran tangan peduli adalah suara lantang untuk melindungi laut. Konservasi terumbu karang adalah upaya menjaga, melindungi, dan mengelola secara lestari agar bermanfaat secara ekologis, ekonomi, dan sosial bagi masyarakat. Pada saat musim timur kami para nelayan biasanya tidak melaut, jadi dengan adanya wisata ini kita mendapatkan penghasilan tambahan. Alam sudah menyediakan segalanya. Selamatkan laut mulai dari kita. Pelestarian bukan hanya sekedar puisi, namun sebuah aksi nyata sebagai tanggung jawab kita bersama. Jaga laut, cegah dari kepunahan, stop eksploitasi biota laut. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Maluku Utara hari ini. Kita beralih ke informasi lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi bersinergi dengan pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk meningkatkan integritas dan budaya anti korupsi. Sinergitas dibentuk dalam kegiatan pelatihan integritas dan anti korupsi dasar atau perintis di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Dalam rangka meningkatkan integritas dan budaya anti korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi bersama dengan pemerintah Provinsi Maluku Utara melaksanakan kegiatan pelatihan integritas dan anti korupsi dasar. Pelatihan yang telah berlangsung sejak Senin pagi berjalan dengan tertib dan aman. Nirwan MT Ali Kepala Inspektorat Provinsi Maluku Utara dalam wawancaranya dengan awak media menyampaikan bahwa dengan kehadiran teman-teman penyuluh anti korupsi, diharapkan pemberian edukasi yang dirancang oleh penyuluh anti korupsi benar-benar mengena pada provinsi dan kabupaten kota. Kita berharap tentang penyuluh anti korupsi bermitra dengan pemerintah, sehingga program-program pemerintah yang punya kaitannya terkait dengan pendidikan anti korupsi, kita berkolaborasi dengan program yang dirancang oleh teman-teman penyuluh anti korupsi. Kita akan respon karena sekarang sekretariat penyuluh anti korupsi itu ada di Inspektorat Provinsi Maluku Utara yang sekarang kita sudah siapkan sekretariatnya, kemudian SK untuk sekretariat
penyuluh anti korupsi juga kita sudah siapkan untuk ini. Nirwan MT Ali juga menambahkan bahwa sebagai generasi muda harus terus mendukung program pemerintah terkait dengan upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya korupsi. Nirwan berharap sebagai masyarakat Maluku Utara harus berani berkata jujur terkait dengan korupsi, karena terkait pengawasan bukan hanya terdapat pada pemerintah saja, tetapi juga termasuk elemen masyarakat. Leonar Patipelohi, Hendrits Nanlohi, TVRI Maluku Utara melaporkan. Saudara, untuk mengantisipasi risiko kebakaran sejak dini, Kepala Satpol PP dan Damkar Provinsi Maluku Utara menghimbau pengelola perhotelan, perkantoran hingga masyarakat di lingkungan perumahan agar menyediakan alat pemadam api ringan atau APAR. Himbauan menyediakan APAR penting sebagai langkah cepat penanganan sebelum api membesar dan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Penyediaan APAR bukan hanya sebatas kewajiban, melainkan kebutuhan dasar dalam menjaga keselamatan bersama. Kebakaran yang dapat terjadi kapan saja dan di mana saja memerlukan kesiapsiagaan sejak awal agar mampu meminimalisir dampak. Kepala Satpol PP dan Damkar Provinsi Maluku Utara Rahmat Jabir mengatakan, perhotelan dan perkantoran sebagai tempat yang banyak dihuni masyarakat maupun karyawan wajib memiliki standar keamanan kebakaran dengan menyiapkan APAR di titik-titik strategis. Sementara untuk lingkungan perumahan, penyediaan APAR diharapkan menjadi kesadaran kolektif warga agar penanganan api kecil dapat dilakukan secara cepat sebelum menunggu tim pemadam tiba di lokasi. Kami dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara dan Damkar Provinsi Maluku Utara menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya perhotelan ataupun perumahan ataupun perkantoran, untuk dapat menyediakan APAR. APAR adalah alat pemadam api ringan untuk mengantisipasi jika terjadi kebakaran yang masih kecil, bisa diantisipasi dengan adanya APAR tersebut. Dengan adanya imbauan menyediakan APAR, diharapkan seluruh pihak dapat lebih peduli terhadap keselamatan lingkungan masing-masing. Adanya APAR bukan sekadar formalitas, melainkan langkah nyata untuk mengantisipasi bahaya kebakaran sejak dini. Sadi Sunarto, M. Gifari, TVRI Maluku Utara, melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai menggelar rapat paripurna pengesahan Raperda tentang RPJMD tahun 2025-2029 serta persetujuan bersama rancangan perubahan APBD tahun 2025. Rapat paripurna termasuk penyampaian Raperda tentang perubahan kedua atas Perda nomor 3 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Pulau Morotai sebagai bentuk penyesuaian atas program dan visi misi Bupati Pulau Morotai Rusli Sibua. Pada rapat paripurna Rabu siang dipimpin langsung DPRD Pulau Morotai Muhammad Rizki dan seluruh fraksi mengajukan pandangan masing-masing. 5 fraksi menyetujui Raperda RPJMD tersebut selain fraksi Partai Solidaritas Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, RPJMD ini disusun sebagai penjabaran dari visi pembangunan daerah periode tahun 2025-2029, yaitu Morotai unggul, adil, dan sejahtera. Visi ini mengandung tekad kita bersama untuk menghadirkan keunggulan di berbagai sektor pembangunan, mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat lapisan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Pulau Morotai secara merata. Dengan ditetapkannya RPJMD ini, maka arah pembangunan daerah kita selama 5 tahun ke depan semakin jelas dan terukur, sekaligus menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan yang selaras dengan kepentingan masyarakat. Rapat paripurna pengesahan Raperda RPJMD adalah penjabaran dari visi pasangan Rusli Rio, yaitu Morotai unggul, adil, dan sejahtera, serta rangkaian program sebagai misi pemerintahan selama 5 tahun ke depan.
Wakil Bupati Pulau Morotai berharap kolaborasi Forkopimda dan dukungan masyarakat tentunya akan menjadi hal penting untuk kepemimpinan Bupati Rusli Sibua dan Wakil Bupati Pulau Morotai periode tahun 2025-2030. Kegiatan rapat paripurna ini dilaksanakan di aula lantai 2 kantor DPRD Pulau Morotai yang dihadiri langsung oleh seluruh pimpinan dan anggota DPRD Pulau Morotai, Wakil Bupati Rio Christian Pawane, Sekretaris Daerah Muhammad Umar Ali, beserta Forkopimda dan OPD. Dari Kabupaten Pulau Morotai, kontributor TVRI Lasurdin L. Madelis melaporkan. Pemirsa, beragam informasi lainnya akan kami hadirkan dalam segmen Klik Sulampa berikut ini. Sejumlah tenda di area Festival Wakatobi Wave 2025 roboh setelah dihantam angin kencang pada Jumat siang 3 Oktober 2025 sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah. Angin kencang yang datang secara tiba-tiba menerjang lokasi area Wakatobi Wave 2025 menggulingkan beberapa tenda yang berdiri di sekitar panggung utama. Untungnya saat insiden terjadi belum banyak pengunjung berada di area acara karena pembukaan resmi Wakatobi Wave baru dijadwalkan dimulai sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Kuatnya hembusan angin membuat sejumlah tenda terbalik dan peralatan di dalamnya ikut berantakan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini meski sempat menimbulkan kepanikan di sekitar arena. Panitia penyelenggara bersama petugas bertindak cepat dengan mengevakuasi perlengkapan dan memperbaiki tenda yang terbalik agar rangkaian acara dapat tetap berjalan sesuai jadwal. Meski insiden ini hanya menimbulkan kerugian material, namun menjadi pengingat penting bahwa kondisi cuaca ekstrim di wilayah pesisir seperti Wakatobi harus selalu diantisipasi, khususnya saat pelaksanaan event berskala besar. Amran Mustar Ode, kontributor TVRI Sultra melaporkan. Pemirsa, tim Satres Narkoba meringkus seorang diduga kurir inisial AS. Tersangka ditangkap saat membawa paket sabu di lorong rumah sekitar Rumah Dinas Kesehatan Desa Namlea, Kabupaten Buru. Dalam operasi yang digelar Rabu dini hari 1 Oktober 2025 sekitar pukul 1 waktu Indonesia Timur, tim Satres Narkoba menemukan 2 paket narkotika golongan 1 jenis sabu yang disembunyikan tersangka di saku baju bagian depan. Barang tersebut dikemas dalam plastik klip bening kecil dan dimasukkan dalam plastik klip besar. Dalam press release yang disampaikan Res Narkoba Polres Buru, Ibtu Dede S. Rifai, turut dijelaskan bahwa selain barang bukti sabu, polisi juga mengamankan sebuah telepon genggam yang diduga digunakan tersangka dalam aktivitas peredaran narkoba. Narkoba melakukan penggeledahan barang terhadap tersangka AS alias bertempat di lorong rumah sakit Dinas Kesehatan Kabupaten Buru, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dan ditemukan 2 paket diduga narkotika golongan 1 jenis sabu yang dikemas dalam plastik klip bening kecil, dimasukkan dalam plastik klip bening besar dan disimpan di saku baju bagian depan. Dan pada saat dilakukan pemeriksaan urin, hasil positif juga mengandung amfetamin dan metapetamin. Kemudian pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polres Buru untuk diproses selanjutnya. Motif dari kasus ini, tersangka mengaku mengantarkan barang tersebut atas suruhan seseorang dengan imbalan keuntungan tertentu. Dari hasil pemeriksaan urin menunjukkan tersangka juga positif mengandung apitaimin dan metapetaimin. Dari Namrole, Ernestasi Jawa melaporkan. Pemirsa, selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi tentang perakiraan cuaca Maluku Utara yang berlaku besok hari Minggu 5 Oktober 2025.
Data perakiraan cuaca ini kami peroleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kami dengan Anda dalam program Maluku Utara hari ini. Saya Leonar Patipelohi dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Berikut kami mengajak Anda untuk menyaksikan program acara Anak Indonesia. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.